Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas metabolisme pada fase pasca penyerapan. Untuk fase pasca penyerapan ini adalah lanjutan dari metabolisme fase penyerapan yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Jadi proses pencernaan itu ada dua fase ya. Jadi ada proses penyerapan dan proses fase pasca penyerapan. Nah, kapan sih terjadinya proses fase pasca penyerapan? Nah, proses fase pasca penyerapan itu terjadi jika tidak ada pemasukan makanan. Jadi pada saat setelah kita makan, kemudian itu kan nanti terjadi proses penyerapan ya. Setelah itu jika makanan tidak ada yang masuk sama sekali, kita akan masuk ke fase pasca penyerapan. Nah, kalau tidak ada makanan masuk sama sekali gitu ya, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan dari sekresi hormon-hormon pada pankreas. Jadi pankreas ini itu nanti akan ada sel alfa dan juga ada sel beta. Pada saat fase pasca penyerapan nanti akan terstimulasi sel alfa ini akan mengeluarkan lebih banyak glukagon. Tapi sel beta ini akan dihambat pengeluaran insulinnya. Sehingga kalau fase pasca penyerapan yang tinggi itu adalah hormon glukagon. Nah, hormon insulinnya pasti akan dihambat. Beda ya, kalau fase penyerapan yang tinggi itu adalah hormon insulin. Oke, selanjutnya jadi fase pasca penyerapan ini yang terjadi adalah substrat yang menghasilkan energi akan dipindahkan antara hati, jaringan lemak, otot, dan otak. Nah, hal ini akan membantu mempertahankan suatu kadar glukosa yang mencukupi untuk memelihara otak, anak ginjal, dan eritrosit. Karena jaringan ini tergantung dari pemberian glukosa yang terus-menerus. Nah, pemberian yang kedua itu proses fase pasca penyerapan itu membantu dalam hal pemberian energi ke jaringan-jaringan lainnya melalui mobilisasi asam lemak dari jaringan lemak dan pembentukan benda-benda keton di dalam hati. Jadi kalau sesudah fase penyerapan kan masuk ke pasca penyerapan, yang terjadi itu nanti ada beberapa organ yang berperan untuk menyuplai energi. Nah, tujuannya memang untuk mempertahankan kadar glukosa darah gitu ya. Jadi nanti di sini yang akan terjadi adalah ada organ otot, kemudian hati, dan ada juga di sini jaringan lemak. Nah, di otot sendiri nanti akan terjadi glikogenolisis atau pemecahan glikogen. Nah, glikogen ini akan diubah jadi glukosa. Glukosa ini kemana sih? Glukosa itu akan ke otak ya. Tujuannya itu untuk menyuplai energi di otak. Kemudian di sini ada peran lagi dari hati. Ya, hati ini kan punya cadangan yang disebut dengan glikogen. Glikogen ini akan dipecah juga menjadi glukosa. Hasilnya nama prosesnya itu adalah glikogenolisis. Nah, lagi-lagi glukosa itu nanti akan ke otak gitu ya, dan juga nanti akan ada proses gluconeogenesis gitu ya. Di hati juga menghasilkan glukosa. Kemudian di hati pun itu nanti akan ada proses ketogenesis sehingga menghasilkan badan keton. Kemudian triasilgliserol juga di jaringan adiposa itu akan mengalami proses yang namanya lipolisis. Nah, menghasilkan asam lemak. Nah, badan keton dan asam lemak itu biasanya akan diedarkan ke jaringan.
Oke, ini adalah metabolisme pada fase pasca penyerapan. Nah, tadi kan cirinya kalau fase pasca penyerapan itu tidak ada makanan yang masuk setelah proses makan gitu ya. Nah, jadi yang terjadi pada tubuh adalah tubuh tidak akan mempunyai suplai glukosa, asam amino maupun asam lemak. Efeknya, kalau glukosa dan asam amino tidak ada di dalam tubuh, itu akan menstimulasi pankreas menghasilkan glukagon. Jadi, pada fase pasca penyerapan, yang tinggi adalah hormon glukagon. Nah, hormon insulinnya bagaimana? Hormon insulinnya ditekan pengeluarannya sehingga kadarnya sedikit. Ya, jadi kalau fase pasca penyerapan yang tinggi adalah hormon glukagon. Nah, dengan tingginya hormon glukagon ini nanti akan mengatur metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, yang pertama itu adalah akan mengatur metabolisme di sini golongan karbohidrat ya. Jadi ada cadangan glikogen di hati dan ada cadangan glikogen di dalam otot. Nah, yang pertama itu di hati itu nanti glikogennya itu akan turun, konsentrasinya rendah karena yang terjadi tadi ya glikogenolisis. Nah, glikogen ini akan dipecah jadi glukosa. Nah, glukosanya dikemanain sih? Glukosanya untuk energi di otak dan juga eritrosit. Ya, jadi memang otak itu hanya bisa memanfaatkan glukosa sebagai sumber energinya, dan juga glukosa hanya satu-satunya energi juga untuk eritrosit. Jadi yang pertama dikerjain gitu pada saat fase pasca penyerapan itu adalah terjadi glikogenolisis, entah itu di hati, entah itu juga nanti di otot. Nah, tujuannya satu gitu ya. Tujuannya adalah memecah cadangan glikogen jadi glukosa sehingga tubuh bisa tersuplai ya glukosanya gitu. Kemudian yang kedua ini ya protein di otot juga, misalnya itu ada cadangan protein. Proteinnya itu nanti akan diubah menjadi asam amino. Nah, kemudian asam amino mempunyai rangka karbon. Rangka karbonnya ini nanti akan dilakukan proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat, biasanya dari rangka karbon asam amino glukogenik. Nah, ini adalah proses di dalam ini ya, di dalam hati. Jadi untuk gluconeogenesis juga bisa terjadi di dalam hati. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah ada peranan dari jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini itu nanti di dalamnya itu kan ada triasilgliserol ya, penyusunnya itu triasilgliserol atau trigliserid. Nah, pada fase pasca penyerapan, triasilgliserolnya itu akan turun karena yang terjadi adalah proses yang namanya lipolisis. Jadi kalau pada fase pasca penyerapan, kalau kita nggak dapat suplai makanan sama sekali, itu biasanya cadangan-cadangan di dalam tubuh itu diurai semua. Nah, di sini jaringan lemak ini itu nanti akan triasilgliserolnya itu nanti akan direduksi gitu ya, akan lipolisis ya, sehingga menghasilkan asam lemak. Asam lemak itu nanti akan tinggi gitu ya. Asam lemak tinggi nanti akan didistribusikan ke otot, kemudian ke hati. Nanti kalau di hati itu asam lemak itu nanti akan diubah menjadi badan keton. Badan keton itu nanti akan didistribusikan ke jaringan saraf dan juga ke jantung. Kemudian asam lemak pun nanti akan didistribusikan ke jantung. Oke, selanjutnya metabolisme di dalam hati pada fase pasca penyerapan.
Nah, jadi yang namanya hati ini itu sebagai organ metabolisme utama ya. Jadi hati itu bersama-sama dengan jaringan lemak gitu ya. Itu mempertahankan pemberian energi ke organ-organ selama fase kekurangan bahan makanan. Ya. Jadi di sini nanti hati itu akan biasanya akan ada proses glikogenolisis, gluconeogenesis, kemudian ada lagi proses ketogenesis, itu semuanya di dalam hati. Nah, selanjutnya, metabolisme karbohidrat di dalam hati pada fase pasca penyerapan ini pada kekurangan pemasukan energi, misalnya pada saat malam hari ataupun misalnya kelaparan sama puasa, itu hati pertama-tama memobilisasi cadangan glikogennya gitu ya. Jadi dengan bantuan glikogen fosforilase yang ini, glikogen akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, melalui zat antara glukosa 1 fosfat. Setelah pelepasan gugus fosfat, glukosa dikeluarkan ke dalam darah. Nah, aktivasi fosforilase ini disebabkan oleh suatu perbandingan kadar insulin berbanding dengan glukagon yang rendah melalui CAMP. Jadi intinya pada saat fase pasca penyerapan itu terjadi pada saat kekurangan pemasukan energi. Jadi misalnya pada saat malam hari, pada saat kelaparan, dan juga pada saat puasa. Nah, itu bisa terjadi proses fase pasca penyerapan. Yang terjadi di hati adalah proses glikogenolisis. Glikogenolisis asal kata dari glikogen dan lisis. Jadi intinya nanti akan terjadi perombakan glikogen atau penguraian glikogen menjadi glukosa. Nanti glukosanya itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, karena simpanan glikogen hati itu cuma mengandung 150 gram glukosa, jadi cadangan glikogen itu bisa habis terpakai setelah 6-12 jam kekurangan makanan. Nah, karena vitalnya glukosa bagi organ-organ, terutama penting ya glukosa itu bagi otak, maka mempertahankan kadar glukosa plasma pada nilai tertentu itu sangat penting. Makanya untuk itu maka aktivasi gluconeogenesis harus ditingkatkan gitu ya. Jadi di sini intinya sih yang namanya glikogen itu kan punya kadar tertentu ya. Jadi simpanan glikogen itu cuma 150 gram. Jadi habis itu setelah 6-12 jam setelah kekurangan makanan. Tapi tubuh itu kan pasti kan butuh ya yang namanya glukosa, terutama otak gitu. Jadi makanya ada jalur lain yang harus dilakukan, yaitu gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis pada puasa yang berkepanjangan itu merupakan pemasok glukosa yang terpenting. Jadi substrat gluconeogenesis adalah kerangka karbon asam amino, kemudian gliserol dari pemecahan lemak. Nah, sebaliknya kalau asam lemak tidak dapat diubah menjadi glukosa karena residu asetil yang terbentuk dari asam lemak melalui oksidasi beta bisa melewati daur asam sitrat akan dipecah secara sempurna menjadi CO2. Jadi di hati itu akan ada 2 jalur ya. Yang pertama glikogenolisis gitu ya. Nah, glikogenolisis itu kan terjadi pemecahan glikogen gitu ya. Glikogen menjadi glukosa. Dan satu lagi yang terjadi di hati itu adalah gluconeogenesis ya, atau pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Nah, memang tujuannya sih sama-sama untuk mensuplai kadar glukosa.
Ini adalah untuk jalur gluconeogenesis. Jadi, substrat untuk gluconeogenesis itu adalah asam aminoglukogenik, kemudian ada lagi triasilgliserol, dan juga ada laktat. Semuanya ini bisa diubah menjadi glukosa. Jadi kalau gluconeogenesis ini kan memang tadi sudah saya singgung, itu adalah pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat, dan terjadinya itu adalah di hati sama ginjal. Jadi tubuh itu bisa ya membuat atau mensintesis glukosa tapi dari bahan bukan karbohidrat, misalnya dari asam laktat, dari gliserol, dari asam aminoglukogenik. Jadi walaupun misalnya makan lemak gitu ya, ataupun misalnya ada protein dalam tubuh, sebenarnya kalau tubuh kita kekurangan glukosa, cadangannya itu bisa memang diubah menjadi glukosa dengan jalurnya itu adalah gluconeogenesis. Jadi asam laktat itu diperoleh dari otot ataupun eritrosit. Kalau gliserol itu di dalam tubuh itu diperoleh dari hidrolisis triasilgliserol dalam jaringan lemak, dan juga ada asam aminoglukogenik. Nah, gluconeogenesis ini penting sekali untuk penyedia glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Jadi misalnya ada orang yang tidak memakan sama sekali karbohidrat, sebenarnya tubuh bisa tetap tersuplai gitu ya, ada glukosanya itu, tapi dengan caranya itu adalah gluconeogenesis. Jadi merombak asam laktat, gliserol, dan asam aminoglukogenik menjadi glukosa. Oke. Kemudian metabolisme lemak di dalam hati pada fase pasca penyerapan. Yang tadi kita sudah bahas mengenai metabolisme karbohidrat. Kalau yang ini kita akan masuk ke metabolisme lemak di dalam hati pada fase pasca penyerapan. Jadi kalau selama fase kelaparan yang berkepanjangan, sumber energi terpenting pada hati adalah asam lemak yang disediakan oleh jaringan lemak melalui lipolisis. Jadi kalau misalnya kelaparan jangka panjang, misalnya tidak makan selama 1 atau 2 hari, itu yang energi yang utama itu adalah dari asam lemak. Nah, asam lemak ini di dalam hati dipecahkan menjadi asetil-CoA dan bagian terbesar diubah menjadi benda-benda keton. Benda-benda keton ini yaitu 3-hidroksibutirat dan asetoasetat gitu ya. Satu lagi kan ada benda keton yang lain, itu adalah aseton ya, tapi aseton ini tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, tadi kan asam lemak itu bisa menghasilkan benda keton ya. Benda ketonnya itu 3-hidroksibutirat dan asetoasetat. Nah, senyawa-senyawa tersebut gitu ya dapat menutupi kebutuhan energi jaringan-jaringan perifer. Jadi pada saat fase kelaparan yang berkepanjangan ya, tidak makan atau tidak ada asupan makanan sama sekali selama 1-3 hari gitu ya. Nah, itu energi di tubuh itu asalnya itu adalah dari asam lemak. Nah, asam lemaknya dari mana? Dari pemecahan triasilgliserol dari jaringan lemak atau biasa kita sebut lipolisis. Nah, asam lemak itu nanti akan dipecah lagi jadi asetil-CoA dan benda keton. Nah, benda ketonnya ini yang bisa memenuhi kebutuhan energi pada jaringan-jaringan perifer. Benda ketonnya itu yang biasa untuk mensuplai energi itu adalah yang 3-hidroksibutirat dan asetoasetat. Nah, di sini jadi pembentukan benda-benda keton itu di dalam hati dimulai kalau pembentukan asetil-CoA melebihi kecepatan pemecahannya di dalam daur asam sitrat gitu atau daur siklus Krebs. Nah, biosintesis benda-benda keton meningkat selama puasa hari pertama dan kemudian menetap berminggu-minggu secara konstan. Nah,
benda keton itu dapat digunakan oleh seluruh jaringan kecuali hati sendiri gitu ya. Jadi untuk metabolisme lemak di dalam hati, kan tadi saya bilang nanti akan terbentuk badan keton. Nah, badan keton itu sebagai sumber energi ini terjadi kalau kelaparannya jangka panjang, dan terjadi kalau misalnya udah puasa hari pertama dan seterusnya itu tubuh tidak punya cadangan glikogen lagi, maka mengandalkan asam lemak ya. Berarti asam lemak itu nanti ada si badan keton. Nah, kenapa sih pakainya badan keton gitu ya? Karena memang udah nggak punya lagi cadangan glukosanya, itu udah sangat minim, sudah terbatas sekali, karena glukosanya ini nanti akan dipakai untuk suplainya itu untuk ke otak ya. Jadi penggunaan badan keton pada puasa jangka panjang atau pada kelaparan gitu ya, ini memang punya tujuan. Yang pertama itu tujuannya untuk menghemat penggunaan glukosa. Yang kedua ini mengurangi keperluan untuk memecahkan protein yang penting untuk kehidupan menjadi asam amino yang kerangka karbonnya dapat diubah menjadi glukosa gitu ya. Jadi memang tujuannya itu untuk penghematan pemakaian glukosa, karena memang glukosa tetap ada, tapi glukosanya itu nanti harus larinya ke otak sama ke eritrosit gitu ya. Dan satu lagi kenapa pakai badan keton juga, itu mengurangi pemakaian protein gitu ya. Jadi protein itu di dalam otot itu memang bisa diubah menjadi glukosa gitu. Lagi-lagi pemakaian protein atau penguraian protein menjadi asam amino itu memang bisa diubah menjadi glukosa. Tapi lagi-lagi glukosa yang ada di dalam tubuh itu memang dilarikannya dulu ke otak gitu ya. Kemudian adalah ini berkaitan dengan simpanan energi tubuh. Ya, jadi seseorang yang punya berat tubuh normal mempunyai cadangan energi yang cukup besar sehingga mencukupi untuk kebutuhan beberapa minggu. Nah, lemak membentuk cadangan lemak terbesar ya. Nah, sebaliknya simpanan protein dan glikogen pada dasarnya memang konsentrasinya kecil gitu ya. Karena protein merupakan pembawa fungsi ya, jadi tentu aja protein hanya tersedia terbatas sebagai penghasil energi. Nah, karena itu selama puasa dan kelaparan, setelah fase lanjut baru protein digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi di sini tahapannya gitu ya, kalau misalnya dalam keadaan tubuh gitu, jadi cadangan yang dipakai duluan itu adalah glikogen. Nah, glikogen selesai, cadangan yang kedua untuk dijadikan energi itu adalah si lemak ya, triasilgliserol atau trigliserida. Nah, kalau misalnya cadangan lemaknya sudah habis juga, ya berarti akan menguraikan ya protein-protein yang ada di otot gitu. Oke, sekian pemaparan saya mengenai metabolisme pada fase pasca penyerapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.